Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sugiharso, peserta PPG LPTK IAIN Ponorogo, mengajar di SMK Karya Bakti Indonesia. Siap, sudah dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya semua berkat dari karunia Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan juga kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang memberikan jalan tentang kebenaran, beliau yang memberikan tuntunan kehidupan sehingga kita bisa tahu akan aturan hidup ini. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Baik, sebelumnya akan saya absen dulu. Tubagus api bilah takih irfa. Terus wiki purwa binata. Wihda asimah korisol. Baik, mudah-mudahan yang bangga berangkat ketika sakit mudah-mudahan sehat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Tentunya sesuai dengan pertemuan kali ini kita akan membahas bab beriman pada hari akhir. Bisa kalian lihat di buku pegangan di halaman pertama sampai halaman 10. Di buku pegangan itu ada bab pertama di kelas 12 tentang beriman pada hari akhir. Nah, pada awalnya kita punya alur. Kita lahir dari seorang bayi, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, bisa dilihat di layar monitor, kemudian menjadi dewasa. Setelah menjadi dewasa, kita tahu bahwa kita ada naluri untuk menikah, mencari pasangannya, antara laki-laki dan perempuan menikah, kemudian akhirnya mendapatkan putra, mendapatkan anaknya, dan akhirnya tua dan menjadi lanjut usia. Nah, tentunya kita tidak terus kan, kita akan sampai ke lanjut usia tua, kemudian kita akan meninggal. Kita akan dibungkus kain kafan. Terkait dengan itu, tentunya kita akan bertanya, setelah di dalam kubur kita akan kemana? Hari ini kita akan membahas bab tentang beriman pada hari akhir. Ada berapa rukun iman? Nah, yang pertama iman pada Allah. Yang kedua iman pada malaikat. Yang ketiga iman pada kitab. Yang keempat iman pada Rasul. Yang kelima iman pada dan yang keenam iman kepada satu kali dua kali tiga kali empat. Kali satu terkait dengan spiritual, kali dua dengan sosial, kali tiga dengan pengetahuan, kali empat dengan keterampilan. Ketika kita belajar
belajar iman pada hari akhir, ada target, ada sasaran, ada pemahaman yang harus kita capai. Yang pertama, bahwa ketika kita sudah mempelajari iman pada hari akhir, kita akan menghayati dan mengamalkan ajaran Allah. Itu tentang spiritual. Di dalam hati, di dalam ruh kita akan meningkat untuk meyakini dan mengamalkan ajaran tentang beriman pada hari. Yang kedua, sosial. Bahwa ketika kita sudah belajar tentang hari akhir, ini diharapkan kita peserta didik, saya juga akan belajar punya jiwa sosial, sehingga kita akan mampu mengamalkan awalan yang terkait dengan iman pada hari akhir. Dan yang terakhir, kita akan tampil. Baik, lanjut. Kompetisi dasar. Ada 4 hal bisa dilihat. Ibarat kontrak, kita akan dapat menu sajian makanan apa saja. Ini nanti saja. Kemudian dan tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari bisa dilihat. Baik, kita bersolat dulu ya. Sholli wa sallim daiman ala madad. Sholli wa sallim daiman ala madad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman demen cakap tengora sinau. Makanya sinau karena kita akan belajar eman demen cahayu ora sinau. Yen ora sinau ning dunya bakal sengsara. Yen ora gelem sinau ning akhirat juga sengsara. Sholli wa sallim daiman ala madad. Sholli wa sallim daiman ala madad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Secara bahasa Arab, yaitu berasal dari kata qoma yaqumu qiyam, yaitu hari bangkit. Secara istilah diyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang. Secara bahasa bahwa kiamat, qoma yaqumu qiyam itu hari bangkit. Ketika kita bangkit berarti tadinya kita akan berbuat, kita akan nggak ada, kita akan tidur, kemudian terjadilah kiamat. Diyakini sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang. Kita akan berakhir di kehidupan hari ini, hari esok, dan mendatang. Kita akan berakhir. Itu secara bahasa. Ada nama istilah dalam Quran bahwa kiamat itu ada yang mengartikan al-zalzalah, ada al-qari'ah, itu nama surat dalam Quran. Al-zalzalah itu guncangan, al-qari'ah kekacauan, al-waqi'ah perjatuhan, al-haqqah kepastian, al-ghazbah pembatasan, al-wasiyah penutup, al-asraf penyesalan. Itu nama-nama yang bahwa ada hari guncangan, ada hari gempa dahsyat, ada kebutuhan. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah yang disempurnakan pahala. Semua yang berjiwa akan mati. Ini dalil tentang kiamat. Lanjut, next. Kemudian kita akan bicara tentang kiamat kubro. Sebuah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur alam semesta secara total dan serentak. Nanti akan ada kiamat kubro, kiamat besar. Kapan datangnya? Terus apa ciri-cirinya? Bagaimana kita pada saat itu nanti ketika hari kiamat itu sudah dikasih tahu dulu isi-isi. Ada Quran surat At-Takwir, Ida syamsu kuwirat wa ida nujumu adarat wa ida jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila bumi-bumi dihancurkan. Nanti bukan hanya seperti tsunami saja, hanya sebagian daerah, hanya di Aceh. Nanti kita sampai mana di sini? Kita baru sini ya. Kita belum kesini. Nanti kita janjian, jadinya nanti ya bubur. Atau nanti kita ketemu. Oh mas, ini kita ketemu nanti di misa saja. Atau nanti kita ketemunya nanti di surga saja. Amin. Apa nanti kita ketemu di neraka? Lalu nanti kita akan ketemu di sana. Ada kebangkitan pada masa perhitungan. Kita akan mengalami. Ini sedikit gambaran kiamat menurut para ahli videografi. Ketika berdungungan tinggi akan surga, bintang-bintang akan berjatuhan. Itu gambaran itu. Kita tidak bisa menghindar dari kiamat. Teknologi listrik nanti suatu saat hilang. Dan permukaan pun nanti akan hancur. Gunungan yang ada magmanya, lahannya itu akan hancur, belum mengatakan bumi. Jadi yang ada di atas ini bumi, bahkan sampai langit pun yang ada di atas itu akan hancur. Mematangkan pemahaman ini akan dibagi kelompok, ada 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk membahas tugas-tugas yang ada di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 akan membahas makna kiamat. Kalau nanti di antara satu kelompok, mewakili kelompoknya menjelaskan apa arti kiamat. Kelompok 2, apa itu kiamat sugro. Kemudian kelompok 3, apa itu kiamat kubro. Yang terakhir, hikmah dari kiamat. Saya kasih waktu sekitar 10 menit biar kalian berdiskusi dulu. Silakan. Kalau nanti ada yang tahu langsung
yang keras. Apa itu iman pada hari akhir? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang. Berakhirnya kehidupan dunia panas dan kehancuran segala isinya, berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Terima kasih. Itu yang dinamakan beriman pada hari akhir. Untuk kelompok 2, tolong sampaikan. Apa itu kiamat subro? Kiamat subro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran juz 3 ayat 185. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat adalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kemudian kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Quran surat Ar-Rum juz 30 ayat 55 sampai 56. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, orang manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mu'minun juz 23 ayat 99 sampai 100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksaannya. Quran surat Al-Mu'min juz 40 ayat 45 sampai 46. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. 2. Siksa dari nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Quran surat Al-An'am juz 6 ayat 93. Quran surat Al-Mu'min juz 40 ayat 40. Quran surat Al-Fusilat juz 41 ayat 30. Quran surat Al-Ahqaf juz 46 ayat 83 sampai 89. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Quran surat Al-Imran juz 13 ayat 159 sampai 170 dan Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 154. Terima kasih. Itu dalil dan penjelasan tentang kiamat subro, sangat komplit. Kemudian kelompok selanjutnya, tolong sampaikan apa itu kiamat kubro. Terima kasih. Kemudian yang terakhir yaitu tentang hari. Tolong sebutkan beberapa nama-nama hari. Kelompok berikutnya tolong sampaikan nama-nama hari. Ada beberapa nama hari dalam misalkan pertama itu yang keempat, yaitu hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Maka kubur itu yang berhasil yaitu hari kebumian manusia.
manusia telah dibangkitkan dari kubur masing-masing. Kemudian mereka semua digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga itu sebuah catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai sebuah catatan atau tidak perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Yang keempat itu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kedua, adalah Yaumul Mizan. Mizan adalah timbangan yang tadi berisi kebijakan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Yang kelima itu Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah. Balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalnya selama dia hidup di dunia. Yang terakhir ada balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Balasan itu. Terima kasih. Dan yang terakhir, kelompok yang terakhir, tolong sampaikan setelah kita tahu dari kelompok pertama makna iman pada hari akhir, kemudian kelompok yang kedua kiamat kecil, yang kelompok ketiga kiamat besar, dan kemudian selanjutnya yang menyebutkan beberapa nama-nama yaum, nama hari. Tolong sebagai penutup saya minta apa hikmah atau pelajaran yang harus kita ambil terkait dengan beriman pada hari akhir. Ya Mas, silakan. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap umat Islam, baik maupun buruk, dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk mendasarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah. Artinya, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya engkau, dan mereka yakini adanya akhirat. Terima kasih, kasih tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan atau sanggahan apa dan pandangan umum. Ada enggak? Pak Jeremy Collins sebagai apa? Kurang apa? Jeremy Collins sebagai apa? Pengen surga, pengen apa? Jeremy Collins surga. Kalau di surga nanti ngapain aja Pak? Oh, yang jelas nanti di ending akhir, nanti di sana tidak ada istilah halal haram, tidak ada. Di surga halal semua. Di surga itu tidak ada nanti kamu berdosa loh, enggak. Homer, tapi Homer yang dari surga. Apa yang kita inginkan di surga jelas akan tercapai. Kalau kenapa Nabi Yahudi kemudian Nabi Adam turun, itu perjanjiannya seperti itu. Tidak boleh menyentuh ataupun makan buah kopi, kemudian akhirnya Nabi Adam turun ke kita di dunia ingin menjadi orang kaya, kita hanya angan-angan orang lakon. Tapi kalau di surga nanti, baru dalam hati kita, aku pengen suki temenan. Tanpa per detik sudah ada balasan. Aku pengen sukses, Yesus sukses, sukses. Dan hidupnya kekal selama-lamanya. Penentunya kita masuk surga di mana sih sekarang? Aja khawatir sampean bakal ini poya-poya seneng-seneng di sini sebagai di dunia tanggal ini
Ada yang mengatakan di dunia itu setetesnya air, samudra banyak sekali. Dunia itu hanya India, hanya bumi saja. Yang kenyataannya di mana? Akhirat. Pilihannya surga atau neraka. Kalau ketika di dunia kita baik, kemudian kita punya amal banyak, nanti di surga. Kan mabok-mabokan, kan karena bojo 5 pitu, oh, boleh. 7 bidadari, 12 bidadari, atau yang perempuan ingin yang pangeran paling ganteng, saya tempatnya paling indah, paling nyaman, segala apa saja itu diperbolehkan. Tapi surga itu beda-beda. Ada tingkat, ada berapa ya? 7 tingkat. Orang yang suka sedekah itu di surga yang nomor berapa? Firdaus. Ada 7 lah. Nanti bisa kita lihat. Kalau penasaran, ada Play Store di HP. Kamu klik aja install surga. Nanti muncul di surga itu gambarnya surga. Klik, ada luasnya berapa, kemudian penghuninya siapa saja menurut dalilku. Kalau penasaran dengan neraka, klik saja neraka. Kalau nggak percaya, ini baca itu. HP-nya keluarkan, terus di Play Store tulis neraka atau surga, pilihan kamu. Mas, coba mas, yang ada kuotanya. Mas, ada Play Store-nya, tulis klik surga. Siapa yang membuat orang-orang FPN, orang-orang TKD dengan dalil-dalil, gambaran, deskripsi, gambaran surga? Ada mas? Ada pak. Oh, tinggal pilih. Ada ribuan aplikasi tentang surga. Neraka, kamu neraka. Dan di situ dijelaskan ada dalilnya. Neraka apa? Kalau di negara Cina pada penduduk, neraka itu masih sepertiga orang penghuni, masih ada 2/3-nya masih kosong. Kalau dibilang orang yang meninggal dari tahun 1 sampai 2000 atau 3000 meninggal, kemudian mohon maaf, nanti ada yang di neraka dan surga. Nanti di sana, di depan sana masih luas. Orang bakal sesat. Lah, nyimpan duitnya meninggal surga, bayang neraka sesat. Jadi mas, tadi menyatakan ketika di dunianya baik, semakin takwa, semakin beriman, nanti balasannya di surga. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Amin. Ada pertanyaan lagi? Selain tadi, ada pertanyaan, mau ngapain kita di surga? Sama saja. Tapi kalau ada pertanyaan sebelahnya, ngapain di neraka? Neraka kan disiksa. Nggak ada waktu sedetik pun kita bersenang-senang, tembe ambek siksa. Naudzubillah dari jangan sampai di neraka. Nanti dasar-dasar neraka yang dikasih ada neraka, bahwa nanti ada intip-intipnya neraka, dasarnya neraka itu sangat panasnya ribuan kali lipat, jutaan bahkan minyak. Kita panas api hanya 100 derajat neraka. Tidak banyak panas. Dan bahan-bahannya dari apa? Dari tulang-tulangnya manusia. Orang di neraka tidak bisa tertawa. Anaknya nangis kok. Di neraka hanya ada yang mimpi, lapar, sakit. Itu saja. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita menjadi orang yang soleh dan sukses di dunia dan di akhirat. Amin.
Wabillahi taufiq wal